kalian bahwa seiring berjalannya waktu, suhu pada permukaan bumi naik. Dan ini berdampak negatif pada makhluk hidup yang menempati bumi. Tapi bagaimana bisa ya suhu rata-rata permukaan bumi naik? Simak video ini ya. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Deborah. Seperti biasa, bersama Kak Deborah, kita akan belajar biologi. Hari ini kita akan membahas mengenai pemanasan global. Sebelumnya kakak sudah katakan bahwa suhu rata-rata permukaan bumi kita itu semakin naik. Nah, inilah yang disebut dengan pemanasan global. Jadi, definisi dari pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata pada permukaan bumi dan lapisan atmosfer. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya adalah peningkatan efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini disebabkan oleh gas-gas rumah kaca. Jadi, akumulasi gas-gas rumah kaca di atmosfer ini yang menyebabkan efek rumah kaca dan berdampak pada pemanasan global. Seperti itu ya. Nah, gas-gas rumah kaca ada apa aja sih, Kak? Gas-gas rumah kaca itu ada uap air. Jadi, H2O di sini adalah air yang berbentuk uap ya. Selain itu, gas rumah kaca lainnya adalah karbon dioksida. Selain itu juga ada dinitrogen monoksida, metana, ozon, CFC, HFC, dan SF6. Nah, terus kalian bingung nih, kok ozon termasuk ke dalam gas rumah kaca atau bisa berdampak kepada pemanasan global? Bukannya ozon baik ya? Nah, jadi seperti kalian tahu nih, yang namanya ozon itu kan melindungi bumi dari sinar UV, ya kan? Nah, tapi ozon yang menyebabkan rumah kaca ini itu adalah ozon yang terdapat pada lapisan troposfer. Jadi yang namanya ozon tuh ada di lapisan troposfer, ada juga di lapisan stratosfer. Kalau ozon yang pada lapisan stratosfer ini adalah ozon yang melindungi bumi dari sinar UV. Nah, sedangkan yang di troposfer ini justru ozonnya polutan ya. Justru ini bisa menyebabkan efek rumah kaca. Nah, kalau yang stratosfer ini sudah alami ada di lapisan atmosfer. Sedangkan troposfer ini karena adanya aktivitas manusia. Nah, aktivitas manusia seperti apa aja sih yang bisa menghasilkan ozon? Contohnya adalah penggunaan kendaraan bermotor. Nah, selain itu sumber gas rumah kaca ada apa aja sih, Kak? Sumbernya dari mana aja sih? Nah, sumbernya ini bisa secara alami, dihasilkan secara alami, bisa juga dihasilkan dari aktivitas manusia. Kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari sumber gas rumah kaca yang terbentuk secara alami. Nah, yang pertama adalah melalui respirasi. Yang namanya kita ya, makhluk hidup itu melakukan respirasi untuk mendapatkan energi yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, respirasi ini limbahnya berupa karbon dioksida. Nah, jadi salah satu sumber gas rumah kaca yang berupa karbon dioksida adalah hasil dari respirasi makhluk hidup. Nah, selain itu juga karbon dioksida ini bisa dihasilkan dari letusan gunung berapi, teman-teman. Nah, sumber lainnya lagi dari gas rumah kaca yang terbentuk secara alami adalah limbah organik makhluk hidup. Jadi yang namanya makhluk hidup yang sudah mati atau sisa-sisa makhluk hidup atau limbah organik ini akan diuraikan oleh bakteri. Nah, proses penguraian ini bisa menghasilkan gas yang kita sebut sebagai metana atau CH4. Nah, berarti gas rumah kaca di sini sumbernya bisa dari sini juga ya. Nah, selain itu, sumber gas rumah kaca lainnya adalah dari aktivitas mikroba pada hutan hujan tropis. Nah, mikroba yang ada di tanah pada hutan hujan tropis itu bisa menghasilkan gas N2O. Seperti itu, teman-teman. Nah, tadi kita udah bahas sumber gas rumah kaca yang terbentuk secara alami. Tapi tidak hanya secara alami nih, bisa juga disebabkan oleh aktivitas manusia. Nah, sumber gas rumah kaca yang berasal dari aktivitas manusia contohnya adalah asalnya dari asap kendaraan bermotor dan pabrik. Nah, asap kendaraan bermotor dan pabrik ini bisa menghasilkan gas berupa CO2, ozon, dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah,
Selain itu juga dari pembakaran bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil kan berarti seperti batu bara, minyak bumi, seperti itu. Nah, pembakaran bahan bakar fosil ini bisa menghasilkan gas CO2, teman-teman. Nah, selain itu juga aktivitas manusia nih yang bisa menghasilkan gas-gas rumah kaca ini adalah penggunaan kulkas AC. Nah, kulkas AC ini kita tahu dia membutuhkan freon. Nah, freon ini menghasilkan gas yang mengandung fluor. Contohnya apa? CFC, HFC, dan SF6. Nah, selain penggunaan kulkas atau AC, juga penggunaan produk yang menggunakan kaleng aerosol. Nah, kaleng aerosol itu adalah produk-produk yang biasanya dalam bentuk semprotan itu loh. Jadi aerosol itu artinya adalah materi cair atau padat yang berada dalam gas. Seperti itu. Nah, jadi contohnya tuh seperti hairspray atau enggak dry shampoo. Jadi yang sampo tapi disemprot itu loh, atau enggak deodoran yang disemprot. Jadi biasanya adalah bisa kita temukan pada produk-produk yang digunakan dengan cara disemprot. Seperti itu ya. Nah, selain itu teman-teman, aktivitas manusia lainnya nih yang bisa menyebabkan efek rumah kaca adalah aktivitas peternakan. Nah, aktivitas peternakan ini bisa menghasilkan gas CH4. Bagaimana bisa? Jadi yang namanya kayak sapi ataupun hewan ternak lainnya itu di dalam pencernaannya mengalami proses fermentasi. Nah, proses fermentasi yang terjadi di dalam pencernaannya itu menghasilkan gas CH4. Nah, CH4 ini dikeluarkan ketika hewan ternak itu melakukan sendawa atau bersendawa. Jadi ketika dia bersendawa, maka gas-gas yang dihasilkan dari proses fermentasi yang ada di organ pencernaannya itu keluar ke atmosfer. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih gas-gas rumah kaca ini bisa menyebabkan efek rumah kaca yang berdampak pada kenaikan suhu rata-rata bumi. Jadi gini, teman-teman. Misalnya nih teman-teman, ini ada bumi. Nah, terus ini ada cahaya matahari nih. Nah, cahaya matahari ini dipantulkan ke bumi. Nah, cahaya matahari itu kan bersifat panas nih. Kenapa bersifat panas? Karena mengandung radiasi inframerah. Nah, radiasi inframerah yang sampai ke permukaan bumi itu dipantulkan kembali ke atmosfer. Tapi karena di sini ada gas rumah kaca, maka radiasi merah ini malah dipantulkan balik ke bumi. Karena dipantulkan balik ke bumi, akhirnya apa? Panas berupa radiasi inframerah ini terperangkap di permukaan bumi, tidak bisa keluar dari permukaan bumi. Seperti itu. Jadi, yang disebut gas rumah kaca adalah gas yang dapat memperangkap panas. Jadi, karena adanya gas ini di atmosfer, maka inframerah yang dipantulkan dari permukaan bumi justru akan balik dipantulkan lagi ke permukaan bumi. Inilah yang menyebabkan suhu rata-rata bumi naik. Seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa kakak tuliskan seperti ini nih, gas rumah kaca, ya kan? Itu akan menyebabkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu tadi ya, karena adanya gas rumah kaca yang berkumpul, maka panas akan terperangkap di permukaan bumi. Nah, karena adanya efek rumah kaca ini, maka radiasi inframerah terperangkap. Inilah yang menyebabkan pemanasan global atau naiknya suhu rata-rata permukaan bumi. Tapi sebenarnya nih, gas rumah kaca ini adalah, maksudnya gini, gas rumah kaca ini bersifat positif bagi makhluk hidup yang ada di permukaan bumi. Karena dengan adanya gas rumah kaca ini, suhu permukaan bumi itu menjadi hangat, tidak terlalu dingin. Nah, tapi ketika jumlahnya berlebih, maka ini menyebabkan suhu naik atau terlalu panas. Seperti itu ya. Jadi, ini hanya berdampak negatif ketika gas rumah kaca tersebut berlebih. Kayak gitu. Padahal sesungguhnya ini dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi agar tetap hangat, teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, itu tadi teman-teman pembahasan kita mengenai efek rumah kaca, yaitu berupa pemanasan global. Semoga video ini membantu kalian semakin paham ya. Tetap semangat terus belajar, kalian pasti bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!